Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jadi kelompok kami akan membahas suatu pembahasan di podcast kali ini yang ada dengan silahkan. Kenalin, namaku Nafisah Caula Riyadi, biasa dipanggil Lula dari kelas 12 IPS 2. Terus ada aku, Nikita Alia, panggil aja Nikita dari kelas 12 IPS 2 juga. Terus ada aku, Rafifatul Zaha Akila dari kelas 12 IPS 2 juga. Terus ada aku, Rahma Akila, dipanggil Mona dari kelas 12 IPS 2. Nah, BTW nih guys, kita tuh mau ngomongin apa sih? Kita tuh mau ngapain sih? Kita tuh mau nge-podcast dong. Nah, tapi ini kita mau ngebahas apaan sih, Kak? Kasih tahu dong lu. Kamu nanya, kita mau podcast tentang apa? Aku kasih tahu ya. Hari ini kita mau podcast tentang pembangunan nasional loh. Wih, hebat banget. Tapi nih Kak, pembangunan nasional tuh apa sih? Siapa tahu pendengar kita nih malah nggak ngerti apa yang kita mau omongin. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Sini, biar Kak Zaha yang jelasin ya. Nah guys, jadi pembangunan nasional itu tercantum di pembukaan UUD yang alineanya yang keempat yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan di berbagai bidang. Walat, jadi gitu ya, Kak. Nah, pembangunan nasional itu berpedoman pada yang namanya trilogi pembangunan yang isinya ada 3. Wow, apa aja tuh Kak? Yang pertama, ada pemerataan pembangunan dan hasilnya yang menuju pada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Dan yang kedua, itu adalah pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Dan terakhir, stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Nah, selain itu, program-program pembangunan nasional itu diatur dalam GBHN. GBHN itu garis-garis besar haluan negara yang dijabarkan dalam Repelita. Oh, emang Replita tuh singkatan dari apaan dah, Kak? Jadi, Repelita itu rencana pembangunan 5 tahun yang terdiri dari pelita atau pembangunan 5 tahun dan pembangunan jangka panjang 25 tahun. Terus kan ada pembangunan ekonomi di bidang pertanian kan? Ada metodenya nih. Ada dong. Ini aku jelasin ya. Pertama, ada intensifikasi pertanian. Yang kedua, ada ekstensifikasi pertanian. Yang ketiga, diversifikasi pertanian. Yang keempat, rehabilitas pertanian. Dan yang terakhir, mekanisasi pertanian. Terus pemerintah pakai konsep revolusi hijau nggak sih? Ih, aku tahu tuh yang itu. Yang mana tuh? Revolusi hijau itu bertujuan untuk mengoptimalkan peran Koperta di tingkat desa. Nah, terus pada tahun 1978 namanya diubah jadi KUD. KUD itu kepanjangan dari Koperasi Unit Desa yang sampai sekarang ada di setiap kecamatan di Indonesia. Terus dia collab sama Bulog yang didiriin sama pemerintah Orde Baru pas banget tanggal 10 Mei 1967. Selain itu, ada program apa lagi sih Kak dalam revolusi hijau? Nah, ada nih yang namanya PPL. Kepanjangannya itu Program Penyuluhan Lapangan. Dan kerennya ini juga di bawah Departemen Pertanian yang ada di IPB. Nah, tugasnya PPL itu bertugas untuk memperkenalkan dan menyebarluaskan teknologi ke para petani. Biar petani-petani di negara kita nih terupdate dengan ilmu-ilmu pertanian. Jadi, revolusi hijau ini bisa dianggap berhasil nggak sih Kak? Berhasil dong, dan ini tuh udah ada buktinya dengan tercapainya swasembada beras pada tahun 1984. Wow, keren banget ya bisa berhasil gitu. Tapi trilogi pembangunan kan ada banyak ya. Aku cuma ingat pertanian sama kesehatan nih. Yang satunya lagi apa ya? Aku tahu. Jadi, yang terakhir itu di bidang pendidikan, guys. Emang ada apa aja, Lul? Jadi, menurut pelita satunya itu ada yang namanya program untuk memberantas buta huruf. Terus di pelita kedua itu ada pemerataan pendidikan. Dan pelita kelima mewajibkan belajar 9 tahun bagi seluruh masyarakat. Pas keren banget tuh programnya. BTW nih, kan kamu tahu tentang pembangunan nasional bidang kesehatan. Jelasin dong itu apaan sih? Santai-santai. Nih, aku kasih tahu ya. Pertama ada BKBBN atau yang biasa disebut dengan KB atau keluarga berencana. Fun fact aja nih, KB ini udah ada sejak 1970 loh. Lama banget kan?
Nah, yang kedua ada Puskesmas yang merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang juga membina peran serta masyarakat. Wah, aku juga mau kasih tahu yang bidang ekonomi. Namanya tuh Sistem Ekonomi Pancasila. Dan kebijakannya tuh ada dua. Yang pertama, program buat meningkatin peran BUMN. Sama yang kedua, memperluas lapangan kerja yang didasarkan sama pasal 33 UUD 1945 yang berbunyi sumber ekonomi yang penting dikelola negara untuk kesejahteraan bangsa. Kece banget tuh. Kalau nggak salah, tinggal satu lagi nggak sih pembangunannya? Bidang apa ya? Bidang sosial loh. Nih, jadi ada namanya tuh transmigrasi. Transmigrasi itu perpindahan penduduk dari daerah yang padat, ya kan, terus ke tempat daerah yang lebih sedikit penduduknya. Tujuannya tuh untuk pemerataan penduduk ya, dan meningkatkan taraf hidup sesuai profesi masing-masing. Nah, pemerintahan memindahkan sekelompok penduduk Jawa, Madura, Lombok, dan Bali ke Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Wah, ternyata pemerintah bikin trilogi pembangunan yang keren-keren banget ya. Bermanfaat banget pula. Betul. Semoga ke depannya pembangunan kayak gini tuh bisa dikembangin lagi lebih banyak ke depannya. Amin. Kayaknya podcastnya udah selesai di sini nggak sih guys? Gimana? Keren banget kan? Keren banget dong. Buat penutupannya nih, iya dulu gak nih? Wow, ya iya dong. Sejarah, passernya. Aku suka sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.